Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan satu kisah dari sahabat Nabi. Ada satu sahabat Nabi yang pemabuk, tapi dia mencintai Rasul, mencintai Allah, dan dia pun dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan dia yang selalu membuat Nabi tertawa di kala bersedih. Sahabat Nabi itu bernama Nuaiman. Diriwayatkan atau pernah dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan diceritakan juga oleh Ibnu Majah. Nuaiman ini adalah seorang pemabuk, sahabat Nabi yang suka mabuk. Ketika dia ditemukan oleh Rasulullah sedang mabuk, dia dicambuk oleh Rasulullah, kemudian bertobat lagi meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah tak lama kemudian dia mabuk lagi, dicambuk lagi, bertobat lagi, mabuk lagi, bertobat lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian sahabat mengatakan, laknatullahi wahai Nuaiman. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan kau laknat Nuaiman. Nuaiman itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Dan menurut riwayat, dia juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nuaiman ini ikut dalam peperangan di perang Badar. Dan menurut riwayat bahwa setiap sahabat yang ikut dalam peperangan dalam perang Badar itu diampuni dosanya. Pernah seketika ketika Rasulullah dan para sahabat lagi berkumpul, tiba-tiba Nuaiman membawakan makanan, membagi-bagikan makanan. Setelah makanan itu habis, Nuaiman mengatakan, ya Rasul, tolong kau bayar makanan ini. Rasulullah kaget karena kenapa? Dia datang membawa makanan, pas ingin pulang dia yang menyuruh untuk membayarkan makanan itu. Kemudian dibayarlah oleh Rasulullah SAW makanan itu. Kemudian pernah diriwayatkan juga 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin izin. Saya ingin pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Karena kaum Quraisy pada saat itu pekerjaannya monoton, hanya cuma berdagang, membeli barang di Syam kemudian dijual di berbagai daerah. Ketika dia minta izin, dia mengatakan bahwa saya ingin mengajak kedua sahabatmu ya Rasul, yaitu Nuaiman. Rasulullah mengatakan, kamu mau mengajak Nuaiman untuk apa? Ya tidak, ya silahkan dibawa. Kemudian sahabat yang satu lagi yang dibawa adalah Suwaibin, sahabat yang sangat berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh Nuaiman. Suwaibin, apapun yang dikatakan Abu Bakar, apapun yang dikatakan Rasulullah, dia mengikut. Beda dengan Nuaiman. Nuaiman disuruh begini, dikerjakan yang begini. Singkat cerita, dia pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu perantara dari Suriah, Lebanon, begitu. Dia pergi, sesampainya di sana, Abu Bakar membagikan tugas. Tugas yang diberikan Suwaibin adalah menjaga makanan, agar persediaan makanan cukup, dan makanan itu hanya bisa dimakan ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah melaksanakan tugasnya. Dia pergi dengan kesibukannya untuk mencari barang untuk dijual kembali, untuk berdagang. Namun Nuaiman berkata, wahai Abu Bakar, apa tugas saya? Abu Bakar menjawab, terserah kamu mau apa, tugasmu tidak ada di sini. Ya, kemudian Abu Bakar pergi. Ketika sudah menjelang siang, Nuaiman lapar. Dia mengatakan pada Suwaibin, wahai Suwaibin, berikan aku makanan, saya lapar. Tapi Suwaibin mengatakan, makanan ini tidak boleh disentuh siapapun sebelum Abu Bakar datang. Tapi Nuaiman mengatakan, berikan saya makanan,
atau saya membuat masalah dengan kamu, wahai Suwaibin? Karena Suwaibin adalah sahabat yang sangat amanah, dia tetap pada pendiriannya. Saya tidak akan memberikan makanan sebelum Abu Bakar datang. Setelah itu Nuaiman marah. Dia keluar, dia ke pasar. Dia ke tempat kafilah. Kafilah itu tempat jual beli budak, hamba sahaya. Dia menawar, tanya-tanya, berapa harga budak itu? Kita mengambil perumpamaan, 1 juta. Kalau yang itu 2 juta, yang itu 3 juta. Ini cuma perumpamaan. Dan Nuaiman menawarkan kepada penjual budak ini, katakan bahwa saya juga punya budak, tapi saya cuma jual harganya cuma 200.000 umpamanya. Ini harga perumpamaan. Cuma 200.000. Mana ada budak semurah itu. Namun Nuaiman mengatakan, oh, budak saya murah karena dia memiliki aib. Aibnya adalah kalau kamu nanti menangkap dia akan mengatakan bahwa saya bukan budak, saya orang merdeka, kalian salah orang. Itu adalah perkataan yang selalu diucapkan. Setelah deal, Nuaiman dibayar, uangnya dimasukkan dalam kantong, ditunjuklah Suwaibin bahwa itu budak saya yang sedang menjaga makanan saya. Ketika pembeli budak ini datang, langsung menangkap Suwaibin. Suwaibin berteriak, saya bukan budak, saya orang merdeka. Dan pembeli ini mengatakan, oh, saya sudah tahu aib kamu. Dan dibawalah Suwaibin ini. Setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang, dia bertanya, wahai Nuaiman, mana Suwaibin? Dengan lantangnya dia menjawab, dengan mudahnya dia menjawab, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, apa yang kau lakukan Nuaiman? Tunjukkan aku di mana tempat yang kau jual dia. Kemudian Abu Bakar ke pasar membeli kembali Suwaibin yang awalnya orang merdeka, kemudian dibeli sebagai budak dan dibeli lagi dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah cerita ini sampai kepada Rasulullah SAW, menurut riwayat ada yang mengatakan bahwa Nabi tertawa sekencang-kencangnya sampai gigi gerahanya terlihat oleh sahabat. Jadi 1 tahun berulang, setiap ada yang menghampiri Rasulullah, ada yang berjumpa dengan Rasulullah, selalu dia ceritakan kisah Nuaiman menjual Suwaibin. Jadi di kisah ini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa Nabi itu tidak selamanya, Nabi dan sahabat-sahabatnya itu tidak selamanya serius terus. Nabi suka bercanda, sahabat Nabi suka bercanda. Tidak seperti dengan ulama-ulama sekarang ini yang kita lihat kalau di YouTube atau di televisi, kalau dia ceramah itu seakan-akan dia memprovokasi. Dia tidak ceramah, dia orasi. Begitu yang kita saksikan sekarang ini. Oke, sekian cerita kali ini. Dan jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Akan ada cerita-cerita menarik tentang sahabat-sahabat Nabi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.